Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Huda Winustion dengan NPM 2408202668. Ini adalah mind map yang telah saya rangkum yang berjudul apoptosis. Ini tugas blok B, MOI. Tugas MOI saya. Pertama, pengertian apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram secara genetik dan berlangsung dengan teratur, terkontrol, dan tidak menyebabkan peradangan. Berbeda dengan nekrosis yang biasanya terjadi akibat cedera akut dan menyebabkan reaksi inflamasi. Apoptosis justru merupakan bagian normal dari perkembangan, pemeliharaan, dan pertahanan tubuh. Sel-sel yang mengalami apoptosis akan mengalami penyusutan, kondensasi kromatin, fragmentasi DNA, dan akhirnya dipecah menjadi tubuh apoptotik yang akan difagositosis oleh sel imun seperti makrofag tanpa melepaskan isi sel ke jaringan sekitar. Adapun mekanisme umum apoptosis. Apoptosis terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, inisiasi dipicu oleh sinyal internal atau kerusakan DNA, stres seluler, atau sinyal eksternal, ligand spesifik seperti VALS. Sinyal ini akan mengaktifkan jalur tertentu atau jalur intrinsik atau ekstrinsik. Dan kedua ada eksekusi, aktivasi enzim caspase, terutama caspase min3, 6, dan 7. Caspase ini akan menghancurkan protein struktural, memotong DNA, dan mengakhiri fungsi sel. Dan ketiga ada fagositosis. Sel apoptotik akan mengecil dan membentuk tubuh apoptotik. Tubuh ini akan dikenali oleh makrofag, lalu sinyal seperti fosfatidilserin dibersihkan tanpa peradangan. Adapun jalur apoptosis, yang pertama jalur intrinsik atau mitochondrial pathway, diaktifkan oleh kerusakan DNA, stres oksidatif, hipoksia, penarikan faktor pertumbuhan. Protein keluarga memegang peranan penting, pro-apoptotik, anti-apoptotik. Bila mitokondria permeabel, sitokrom C dilepaskan mengaktifkan caspase min9, lanjut ke caspase eksekutor. Dan jalur ekstrinsik, dead receptor pathway, diperantarai oleh reseptor pembukaan sel seperti Fas, TNF receptor. Ketika ligan atau misalnya VALS mengikat reseptor, terjadi aktivasi dead including signaling complex atau DISC, mengaktifkan caspase 8, mengaktifkan caspase 3 apoptosis. Molekul kunci dalam regulasi apoptosis: caspase, enzim eksekutor utama, caspase inisiator, dan caspase eksekutor. Fungsi fisiologis apoptosis. Apoptosis memiliki peran penting dalam perkembangan embrio. Contohnya hilangnya sel-sel di sela jari selama perkembangan janin. Hemostasis jaringan, mengatur populasi sel agar tidak berlebihan. Seleksi imun, mengelimasi limfosit T dan B. Autoreaktif, mencegah autoimunitas. Respon terhadap kerusakan, sel yang mengalami kerusakan DNA atau infeksi virus dapat dieliminasi dengan cara ini. Adapun apoptosis dan penyakit. Ketidakseimbangan apoptosis dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang pertama, apoptosis berkurang atau kanker, ya, yang selama seharusnya mati tetap hidup, proliferasi tidak terkendali. Penyakit autoimun, limfosit autoreaktif tidak dieliminasi dengan baik. Apoptosis berlebihan, penyakit neurodegeneratif, Alzheimer, Parkinson, alergi, neuron mati secara progresif, infeksi HIV, iskemia, sel-sel jantung atau otak mengalami apoptosis saat kekurangan oksigen. Adapun kesimpulan penjelasan saya ini, apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram dan sangat teratur.
berbeda dari nekrosis. Proses ini melibatkan kaspase protein dan berbagai jalur sinyal yang dapat dipicu secara intrinsik maupun ekstrinsik. Apoptosis tidak hanya penting untuk pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tapi juga menjadi kunci pengendali penyakit. Pemahaman tentang mekanisme ini membuka jalan bagi terapi target dalam kanker, autoimun, dan neurodegenerasi. Sekian itu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya juga sudah melampirkan beberapa referensi di web saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.